Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, silakan dirapikan dulu ya tempat duduknya supaya bisa terlihat ke depan. Dan ada sampah yang terlihat di bawah sekitarnya. Karena kan kita ketahui bahwasanya ada hadis yang mengatakan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin doanya oleh ketua kelas. Doa mulai. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Semangat atau enggak? Semangat, Bu. Nah, sebelum kita tahu semangat atau enggak, silakan berdiri dulu. Kita akan semangat dulu. Akan terus semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke. Semangat ya hari ini. Karena belajar itu harus semangat. Oh. Oke, kita absen terlebih dahulu ya. Baik, Nur Najiha. Hadir ya. Ermawati. Saya, Bu. Mana Erma? Oh, itu. Tita Ramadhani. Hadir? Hadir ya. Tina Mejayati. Hadir, Bu. Oke, hadir. Apakah ada yang tidak hadir di sini dan belum Ibu sebutkan namanya? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Lisa, Bu. Lisa. Kenapa ya? Sakit, Bu. Oke, sakit ya. Semoga dia mendapat sehat ya. Amin. Oke, alhamdulillah Ibu diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu bersama Ananda semua. Apakah sebelumnya ada yang kenal sama Ibu? Tidak, Bu. Satu pun belum ada yang kenal? Belum. Oke. Baik, jika belum kenal maka kita perkenalan dulu ya. Ya, Bu. Karena kan pepatah lama ada yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak taruh. Tak kenal maka kita taruh tak atau perkenalan dulu ya. Baik, Baik, perkenalkan nama Ibu Nurul Hidayah. Ibu tinggal di Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Pulau 4, Jalan Haji Sihi, Kelurahan Pergam, nomor 15. Jika ada yang tahu, silakan mampir untuk bertanya atau bersilaturahmi mengenai pelajaran kita. Kemudian ada pun jenjang pendidikan Ibu.
Ibu SD-nya tuh di SDN Negeri 20 Perdam. Kemudian SMP-nya ibu merantau ke Kabupaten Kampar di Pondok Pesantren Asalam Naga Beralih Kabupaten Kampar. Kemudian adapun SMA-nya ibu kembali lagi ke kampung halaman, yaitu bersekolah di SMA Negeri 24. Kemudian pada akhir kelulusan ibu mencoba mendaftarkan diri di salah satu universitas di Provinsi Riau. Kemudian ibu lulus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, pada perkenalan ini apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai perkenalan kita ini? Apakah Ananda semua ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, apabila ibu bisa menjawabnya akan ibu jawab. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Oke, Emawati ya. Yuk. Oke, apa yang ingin ditanyakan oleh Ananda Emawati? Ibu ambil jurusan apa, Bu? Oke, itu ya. Ibu mengambil jurusan pendidikan geografi. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Apa? Merasa nanti ya di akhir pembelajaran kita ini. Oke. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada lagi ya, Pak. Baiklah, itulah perkenalan singkat dari Ibu. Semoga bisa memudahkan kita dalam mengenal dan memahami pembelajaran kita ya. Oke, Bu. Oke, kita mulai ya. Pembelajaran kita ini yaitu mengenai geografi. Kita akan membahas tentang fokus ke apa itu geografi. Oke, apakah di sini Anda semua ada yang tahu apa itu geografi? Bu. Oh, siapa yang ingin berpendapat duluan? Silakan kepada Baik Nurul Jiha ya. Apa kalau menurut Jiha itu geografi itu? Oke. Ada yang ingin berpendapat lagi? Coba kalau menurut Erma, Ananda Erma, apa itu geografi? Ilmu yang mempelajari tentang luar angkasa. Oh, bagus sekali ya. Kalau menurut Talita, apa itu geografi kalau pendapat Talita? Oh, hewan-hewan dan tumbuhan. Apa kalau menurut Vina? Ilmu yang mempelajari tentang bumi. Oh, bagus sekali ya. Jadi benar sekali. Sudah pintar-pintar ya. Benar ya, geografi itu seperti yang dipendapatkan oleh teman-teman semua, Ananda semua, bahwasannya geografi itu secara umum adalah ilmu yang meneliti dan menelaah mengenai bumi, yaitu segala prinsip-prinsip, gejala, dan yang berkaitan dengan bumi itu sendiri. Juga baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia, intinya itu segala aspek yang berkaitan dengan bumi, gitu ya. Juga pembahasan geografi ini ilmunya yaitu mempelajari fenomena geosfer serta persamaan dan perbedaan setiap fenomena geosfer ya, yang di berbagai wilayah. Geografi ini juga mempelajari tentang hubungan dan perbedaan timbal balik antara manusia dengan fenomena atau kejadian-kejadian yang terjadi di suatu wilayah dengan menggunakan pendekatan, itu ada pendekatan keuangan, pendekatan ekologi, dan pendekatan kewilayahan ya, gitu ya. Sampai di sini apakah
yaitu mengenai seluruh aspek dan gejala-gejala fenomena yang terjadi di permukaan bumi kita ini. Maka pada kesempatan ini Ibu akan mengajarkan atau berbagi ilmu mengenai bencana alam, yaitu yang termasuk ke dalam pembahasan geografi, gitu ya. Jadi di dalam geografi ini juga membahas tentang fenomena alam atau bencana alam. Kita akan mempelajarinya pada pertemuan ini ya. Ibu. Jadi kan di kesempatan ini kita akan membahas tentang bencana alam. Di sini apakah Anda semua ada yang tahu apa itu bencana alam? Apakah ada yang tahu bencana alam? Ada, Bu. Bencana alam? Ada, Bu. Oke, tidak ada. Ibu ini ingin nih, ada yang ingin berpendapat apa itu bencana alam? Apa salah benarnya itu tidak apa-apa. Yang penting kita berani untuk mengungkapkan aspirasi kita, gitu ya. Ibu ingin kepada Ananda Ermawati, apa itu bencana alam kalau menurut Ananda Erma? Baik, Bu. Apa? Gempa bumi, contohnya gempa bumi. Oh, gempa bumi. Tanah longsor. Longsor. Oh. Sejenis lah, Bu. Oke, kalau menurut Kalita, apa tuh? Apa aja yang misal tak contohkah atau apa gitu? Apa yang Kalita tahu tentang bencana alam itu? Banjir. Oh, banjir ya. Kalau menurut Jihan? Tanah longsor. Oke, benar ya. Itu contoh-contohnya. Di sini selanjutnya Ibu akan menjelaskan nih mengenai apa sih bencana alam itu, gitu kan? Jadi itu ya, bencana alam itu merupakan salah satu fenomena alam yang mengancam keberlangsungan hidup manusia, gitu ya. Dampak negatif yang ditimbulkan bisa berupa kerugian materi maupun non materi ya. Kemudian bencana alam itu seperti yang dicontohkan oleh Ananda semua tadi, yaitu ada banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan ada pula bencana alam seperti kebakaran, gagal modernisasi, konflik sosial, dan gagal kelompok tersier itu ya. Oke, pada intinya tuh bencana alam itu yang terjadi di permukaan bumi ini yang menyebabkan populasi manusia itu terancam. Oke, gitu ya. Tapi di sini tahu kan apa itu bencana alam tadi kan? Tahu, Bu. Oke. Kemudian, jadi itu kan kita ketahui bahwa tuh bencana alam itu merupakan sebuah fenomena kehidupan manusia yang tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya, itu ya. Bu.
Ya, silakan. Oh, sudah ya? Nah. Oke. Di sini jadi kalau Vina apakah tahu 3 jenis bencana alam? Peribahasa itu klasifikasinya, tahu nggak? Ada beberapa jenis bencana alam berdasarkan kejadian itu. Tidak, Bu. Oke, tidak ada ya. Jadi di sini tidak ada ya yang tahu 3 jenis bencana alam itu ya. Ibu akan menjelaskan ada 3 jenis bencana alam, yaitu yang pertamanya itu ada bencana alam geologis, klimatologis, dan bencana alam ekstraterestrial. Ada yang tahu apa salah satu dari bencana alam itu? Tidak, Bu. Oke, tidak ada ya. Jadi itu bencana alam geologis, yaitu bencana alam ini disebabkan oleh gaya yang berasal dari dalam bumi, seperti gaya endogen gitu ya. Kemudian yang termasuk ke dalam bencana ini yaitu gempa bumi, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya. Itu ya, yaitu jadi berasal dari gaya endogen gitu. Kemudian apa sih bencana alam klimatologi gitu ya? Jadi bencana alam klimatologi ini adalah bencana alam yang merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor cuaca gitu ya. Contohnya tuh siapa yang tahu contoh dari bencana alam yang disebabkan oleh cuaca? Saya, Bu. Silakan Mama. Banjir. Yang lain ada yang ingin berpendapat lain? Apa mungkin angin apa itu? Apa tuh? Apa kalau menurut Talita? Angin puting beliung. Oh ya, angin puting beliung ya. Lagi ada lagi? Nggak ada, Bu. Nggak tahu. Oh benar ya. Bencana alam klimatologi itu yang disebabkan oleh cuaca. Jadi ada badai, ada angin puting beliung, kekeringan, kebakaran alami yang bukan disebabkan oleh manusia, itu disebabkan oleh itu ya. Kemudian ada kebakaran hutan yang alami gitu ya, bukan oleh manusia ya. Ya, Bu. Oke, yang ketiga itu ada bencana alam ekstraterestrial ya. Ada yang tahu bencana alam ekstraterestrial ini? Tidak, Bu. Yaitu bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Contohnya itu seperti misalnya macam ada planet atau buntaman meteor ya yang terkena di bumi gitu. Jadi itu menimbulkan bencana alam yang dahsyat di permukaan bumi. Itu disebabkan oleh meteor ya. Ya, Bu. Jadi ingat ya, tadi ada 3 jenis bencana alam. Apa saja tadi? Yang pertama adalah bencana alam geologis, klimatologis, dan yang ketiga bencana alam ekstraterestrial ya. Oke. Apa yang pertama tadi? Geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Paham ya? Di situ bencana alam, 3 bencana alam jenisnya. Oke? Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kenapa jihad? Oke, jihad. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai 3 jenis bencana alam tadi? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ya. Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada, baiklah Ibu akan melanjutkan mengenai macam-macam bencana alam. Di dunia ini atau di Indonesia ini banyak nih terjadi bencana alam di sekitar kita. Yaitu seperti yang Ananda sampaikan tadi, ada gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, tsunami, banjir. Oke. Itu ya, itu bencana alam, macam-macam bencana alamnya itu ada banyak ya. Ya, Bu. Oke,
Ibu ada nih media gambar yaitu berhubungan dengan bencana alam. Oke, ini ya. Oke, Ibu ingin bertanya nih kepada Ananda semua. Siapa yang tahu ini kan bencana alam nih? Ya. Siapa yang tahu gambar ini merupakan bencana alam yang jenis apa? Atau apa nama bencana alam ini? Banjir. Oke, banjir. Kalau yang ini? Tanah longsor. Oke. Kalau yang ini? Kebakaran. Kebakaran hutan ya. Kemudian yang ini? Tsunami. Nampak Bu. Oke, nampak ya. Nah, ini ya. Gempa. Oke, gempa ya. Gempa atau apa ya? Dampak dari tsunami gitulah ya. Ya. Gempa ya. Jadi tahu ya bencana alam itu kayak apa sih? Nah, jadi ya gambarannya ini salah satu dari bencana alam dari berbagai banyak bencana alam ya. Oke. Kemudian ada yang tahu tuh apa itu banjir? Kalau tahu silakan berpendapat ya. Tadi kan bisa dilihat nih kalau banjir ini tadi kan banyak nih warga-warga atau penduduk yang tergenang oleh banjir ya, oleh air. Sebenarnya tuh banjir ini banyak dampak buruknya. Kemudian bisa dilihat ada tanah longsor, tanahnya tuh ke bawah ya. Oke, jatuh ya. Kalau ke atas terbangku. Apa? Kalau ke atas terbangku. Oh benar ya, kalau ke atas berarti dia terbang. Berarti nggak jatuh ya. Nggak ada langsung namanya ya. Di sini juga terlihat nih ada dampak dari apa? Gempa bumi ya. Nih rumah-rumahnya ambruk gitu ya. Oke. Coba ya. Nih, Ibu akan jelasin nih apa aja nih bencana alam banjir tuh gitu. Apa sih definisi dari bencana alam banjir? Di sini ada yang tahu? Tidak, Bu. Oke. Banjir itu adalah bencana alam akibat curah hujan yang tinggi ya. Ya, Bu. Oke. Dengan tidak diimbangi saluran pembuangan air yang memadai sehingga merendam wilayah-wilayah yang dikehendakinya gitu ya oleh orang-orang yang di sana gitu. Banjir ini bisa juga terjadi karena jebolnya sistem aliran air oleh sehingga daerah yang rendah gitu ya. Oke, masih semangat nggak? Masih, Bu. Siap. Ada yang nggak semangat? Udah sarapan tadi kan? Nggak, Bu. Udah, Bu. Oke ya. Kemudian banjir ini banyak ya merugikan kita merugikan pihak berdasarkan sumber yang terjadi gitu ya. Ada nih jenis-jenis dari banjir. Kenapa tuh? Sakit perut kah? Oke. Jadi nih banjir itu ada 3 jenis ya. Yaitu ada banjir sungai, banjir danau, dan banjir pasang. Oke ya. Sebenarnya masih banyak ya bencana banjir, bencana alam tak terkecuali banjir, tanah longsor, kebakaran, dan tsunami tadi ya. Ini contoh dari gambarnya saja. Oke. Kemudian dampak bencana alam. Ada yang tahu apa itu dampak bencana alam? Ada yang tahu? Apa saja sih dampak bencana alam yang terjadi gitu ya? Yang merugikan. Oke. Merugikan pemerintah, merugikan rakyat, merugikan Oh iya ya. Oke. Dampak bencana alam ini bisa kita lihat ya, itu merugikan yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana alam. Oke. Bencana muncul apabila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan. Nah, dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi
Tidak, Bu. Tidak ada ya? Tidak. Oke. Demikian, pada daerah yang memiliki tingkat bahaya yang tinggi serta memiliki kerawanan yang juga tinggi, tidak akan memberi dampak yang hebat ya. Jika manusia yang berada di sana memiliki ketahanan terhadap bencana, gitu ya. Konsep ketahanan bencana ini merupakan evaluasi kemampuan sistem dan infrastruktur untuk mendeteksi atau mencegah, menangani tantangan-tantangan bencana alam ya. Dengan demikian, meskipun daerah tersebut merupakan rawan bencana dengan jumlah penduduk yang besar, jika diimbangi dengan ketahanan terhadap bencana yang cukup, maka bencana itu bisa teratasi atau bisa dihindari lah kerugiannya itu ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai bencana alam tadi itu? Tidak, Bu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pembelajaran kita yaitu mengenai tanah longsor ini? Bu, bagi Anda yang ingin bertanya, Ibu persilakan. Bu, oke. Ya, kepada Anda Vina, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Oke, apa? Apa penyebab terjadinya tanah longsor dan bagaimana cara menanganinya, Bu? Oh, bagus sekali ya. Pertanyaannya tuh itu apa penyebab tanah longsor dan bagaimana sih cara mencegahnya? Itu ya pertanyaan dari Vina. Nanda Vina. Oke. Ibu akan menjawab pertanyaan dari Vina, yaitu apa tanah longsor itu? Tanah longsor itu adalah tanah yang turun atau jatuh tempat yang tinggi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, gitu ya. Nanda Vina. Ya, Bu. Tak sedikit tanah longsor ini terjadi ada saat adanya permukiman di atas tanah yang jatuh di bawah atau jatuh di bawah tanah ya. Jika ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Ibu apabila bisa menjawab akan dijawab. Oke, silakan. Terima kasih ya. Oke, berlanjutkan ya menjawab pertanyaan dari Vina. Jadi itu penyebab tanah longsor ini banyak ya. Secara umum kejadian longsor ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu ada faktor pendorong dan ada faktor pemicu, gitu ya. Faktor pendorong itu adalah
Artinya Tsunami. tsunami. Ya, benar ya. Gunung meletus. Ya, gunung meletus. Badai. Oh, badai. Angin puting beliung. Angin puting beliung. Sudah, Bu. Oke, banyak ya. Banyak lagi ya bencana alam itu ya. Kemudian Ibu ingin bertanya nih, Riki. Mengenai dampak dari penebangan hutan. Nah, siapa tahu dampak dari penebangan hutan? Oke, siapa tahu langsung ajukan tangan deh ya. Oke, tahu ya apa tuh? Kalau menurut Ananda Vina? Mengakibatkan kerugian, hilangnya kesuburan tanah, dan turunnya sumber daya air. Oh, wow, bagus banget ya. Kalau menurut Emma, Ananda Emma, apa tuh? Dari bencana alam tuh? Bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, global warming. Warning ya. Nah, itu ya dampak dari penebangan bencana alam, penebangan hutan ya. Dan sampai di sini tahu kan bencana alam itu setelah kita mempelajarinya? Tahu. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Oke. Baik, karena waktu Ibu sudah habis, maka pembelajaran kita sampai di sini ya. Ya, Bu. Ibu ingin nih memberikan tugas kepada Ananda semua, yaitu membuat contoh-contoh mengenai bencana alam yang terjadi di sekitar dan membuat deskripsinya seperti gambar yang Ibu buat ini ya. Tapi dikasih penjelasannya gitu ya, deskripsinya apa sih dampak-dampaknya gitu ya. Ya, Bu. Oke. Oke. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat Ibu sampaikan dari pelajaran kita ini. Mawati yang sudah menjawab pertanyaan yang lebih banyak akan mendapatkan hadiah. Selamat ya kepada Ananda Ermawati. Oke, terima kasih, Bu. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, baiklah alangkah baiknya kita membaca doa saya hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya Ibu sangat mengucapkan terima kasih kepada Ananda semua atas partisipasi dan atas perhatiannya ya. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, silakan kepada ketua kelas untuk mengucapkan bacaan doa untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kepada ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Ibu akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya tugasnya tadi ya. Oke.